Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui melihat ke arah Lan Lingfeng dan Zichesa, yang wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksenangan. King Sui juga tahu bahwa salah satu tuan muda klan Qi menyukai Zichesa. Maju kali ini sepertinya tidak memberikan ucapan selamat karena mereka pasti tidak membawa kado pernikahan. Juga, itu adalah sikap Pak Tua Ziche. King Sui tahu bahwa dia memiliki beberapa keraguan terhadap klan Qi. Klan Ziche adalah klan utama di kota kekaisaran dan dapat dianggap sebagai tiga besar, meskipun klan Qi dianggap sebagai klan nomor satu. Selain klan kerajaan, mereka dianggap yang terkuat sehingga secara alami, klan Qi akan meragukan mereka. Orang-orang dari Lan klan tidak terlihat terlalu baik. Kota Linhai jauh dari kota kekaisaran. Mereka dianggap sebagai klan teratas di kota Linhai, tetapi datang ke kota kekaisaran adalah hal yang berbeda sama sekali. Mereka mungkin tidak bisa dibandingkan dengan klan Ziche, apalagi klan Qi. Hari ini adalah hari besar Saer. Bagus bahwa klan Master Qi bisa datang. Kemarilah dan duduk. Pak Tua Ziche maju dan berkata dengan hangat. Tanpa bergerak sama sekali, Master klan Qi tersenyum pada Pak Tua Ziche dan berkata, "Pak Tua Ziche, saya tidak datang ke sini untuk memberi selamat hari ini. Saya datang untuk melamar pernikahan. Mengusulkan pernikahan. Klan Ziche kami masih memiliki beberapa gadis lain, tapi biasanya aku tidak akan mengganggu urusan pernikahan mereka. Aku tidak yakin tuan muda dari klan Qi mana yang ingin melamar pernikahan dan gadis dari klan kami yang mana yang dia lihat." Pak Tua Ziche mencoba berkata dengan santai. "Yunhe, kita telah mengarahkan pandangannya pada Nona Ziche. Dia selalu menginginkan saya untuk melamar pernikahan, tetapi saya terlalu sibuk untuk melakukannya. Untungnya, saya tidak hari ini dan berhasil melakukannya." Si penatua terkekeh. Setelah mendengar apa yang dia katakan, King Sui merasa bahwa Qi klan terlalu gila. Apa yang dia katakan terlalu gila. Bagaimana tidak bisa dianggap terlambat? Perjamuan pernikahan sudah berlangsung dan tidak dianggap terlambat. Mungkinkah selama pernikahan itu tidak disempurnakan, itu tidak akan dianggap terlambat? Orang tua Ziche tidak memiliki ekspresi yang baik sementara kepala Lan klan dan orang-orangnya terlihat lebih buruk. Lan Lingfeng masih berhasil menjaga ketenangannya pada saat ini sementara Zichesa sedikit murung. Dia tidak akan pernah berkompromi, tetapi melihat posisi Pak Tua Ziche, dia merasa sangat tidak menyenangkan di hatinya. King Sui memandang mereka dan tertawa. "Lingfeng, sebentar, lanjutkan dan buat keributan. Jangan khawatir tentang hal lain. Aku mendukungmu." King Sui tidak mengatakannya terlalu keras, tetapi Lan Lingfeng memiliki keyakinan penuh padanya dan menganggukkan kepalanya dengan gembira. "Aku tahu bahwa Yunhe bukan tandinganku, tetapi beberapa anggota klannya dapat dengan mudah mengalahkanku. Klan saya dan klan Ziche tidak dapat menahannya karena kita dari kelas yang berbeda. Jangan khawatir, gaya lama itu benar-benar di luar kendali. Ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu memarahi Qi Yunhe. Jika dia berkelahi dengan Anda, pincang dia. Adapun yang lainnya, mereka tidak akan berani bergerak." King Sui memiliki pemahaman yang baik tentang situasi saat ini. Pak Tua Ziche dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Sekecil klan kita sudah menjadi kasih sayang orang lain. Saya menghargai niat baik dari klan Master Qi." Pak Tua Ziche telah mengatakan semua yang dia bisa pada saat ini dan tepat ketika Master klan Lan berdiri, Lan Lingfeng berdiri dan dengan sopan mengumumkan, "Hari ini adalah saat yang menggembirakan dari Little Sa dan saya. Jika Anda di sini untuk memberi selamat kepada kami menyambutmu. Jika tidak, silakan pergi." Lan Lingfeng mendapat dukungan King Sui, jadi dia merasa nyaman mengatakan itu dan tidak berbasa-basi. Pada saat ini,
Seorang pria muda yang sangat tinggi dan tampan dengan sepasang mata yang cerah melangkah keluar. Dia jelas seseorang yang sangat sombong. Qi Yunhe. Dia memandang Lan Lingfeng dan perlahan berkata, "Kamu tidak cocok untuk Nona Ziche. Aku ingin kamu meninggalkannya." Kata-kata Qi Yunhe dipenuhi dengan kepercayaan diri tetapi juga sangat merendahkan. Lan Lingfeng tertawa saat mendengarnya. "Apakah kamu benar-benar menganggap sangat tinggi kemampuanmu? Tanpa dukungan dari klan Qi, Anda bukan apa-apa." Qi Yunhe selalu merasa dia sangat mampu dan berbakat tetapi dia membenci orang lain mengatakan bahwa dia mengandalkan latar belakang keluarganya. Dia adalah pria yang sangat bangga dan paling membencinya. "Apakah kamu berani bertarung satu ronde denganku? Tuan muda nomor 1 Lin Hai tidak banyak di mata saya. Jika Anda seorang pria, lawan saya. Siapapun yang kalah harus meninggalkan Nona Ziche." Qi Yunhe menatap dingin ke arah Lan Lingfeng dan berkata, "Menurutku kamu benar-benar idiot. Little Sa adalah istriku, tidakkah kamu merasa apa yang baru saja kamu katakan itu benar-benar bodoh? Jika seseorang menyuruhmu untuk melawannya dan Ying Ying akan menjadi milik siapapun yang menang, bagaimana perasaanmu?" "Memalukan!" Qi Yunhe berteriak. Ying Ying adalah salah satu wanitanya tetapi mereka belum menikah secara resmi. Latar belakangnya tidak bagus karena wanita ini terlibat dalam banyak perselisihan antara pria lain tetapi sekarang dia akhirnya menjadi miliknya. Berbicara tentang wanitanya seperti ini, tentu saja dia sangat marah. Kemarahan Qi Yunhe membuat orang-orang di sekitarnya berpikir bahwa dia adalah orang bodoh, sehingga wajahnya menjadi lebih suram. Meskipun Lan Lingfeng mabuk cinta, keterampilan pertengkarannya bagus dan tidak hanya kekuatannya meningkat karena interaksinya yang konstan dengan King Sui, keterampilan pertengkarannya juga meningkat. Selain itu, Qi Yunhe tidak memposisikan dirinya dengan baik di awal argumen karena dia berpikir bahwa seseorang dari klan Lan tidak akan memberikan perlawanan, sehingga menghasilkan keadaan saat ini. Qi Yunhe menantang Lan Lingfeng, "Bagaimana kalau kita bertarung satu ronde dan menggunakan kekuatan kita untuk berbicara? Kamu bukan tandinganku, lupakan." Lan Lingfeng dengan sengaja mencoba memprovokasi dia. "Jika kamu laki-laki, maka lawan aku." Qi Yunhe sangat marah. "Oke, bagaimana dengan ini? Kami akan bertarung satu putaran. Siapapun yang kalah akan memberitahu semua orang di sini bahwa dia bukan laki-laki. Bagaimana menurut Anda?" Lan Lingfeng tersenyum. Sejak awal, Lan Lingfeng membawa senyuman di wajahnya saat dia tenang dan tenang. Qi Yunhe bahkan tidak menyelesaikan 3 kalimat dan merasa seperti dia tidak mampu untuk kalah, tetapi semua ini bermuara pada keangkuhan dan pemikiran bahwa Lan Lingfeng tidak layak untuk berdiri di depannya. "Baik." Qi Yunhe turun ke langit begitu dia mengatakannya. Lan Lingfeng tidak terburu-buru untuk naik. King Sui mengaktifkan niat pertempuran Phoenix dengan Battle God Halo dan menambahkannya ke Lan Lingfeng. Meskipun status ini tidak memiliki batasan jangkauan, jika diaktifkan dalam jarak jauh, akan ada batasan waktu. Misalnya, jika jaraknya terlalu jauh, paling lama akan bertahan setengah jam. Pada kenyataannya, jarak ini tidak dianggap sebagai perpisahan. King Sui dapat menambahkan apapun yang dia inginkan kapan saja, bahkan formasi. Tapi untuk berjaga-jaga, masih terlalu dini untuk menggunakannya. Lan Lingfeng tahu kemampuan King Sui dan mendekati langit dengan penuh percaya diri saat dia melihat Qi Yunhe tidak terlalu jauh. Kedua belah pihak sangat menentukan, mengeluarkan senjata mereka, kedua pedang sepanjang 3 kaki. Dalam sekejap, keduanya mulai bergerak. Lan Lingfeng adalah Battle God Inheritor dan beberapa kemampuan yang diwariskan dari serigala ilahi termasuk kecepatan, kekuatan kasar, dan ketegasan. Pedang panjang di tangannya sangat tajam dan dikombinasikan dengan tambahan King Sui, dia benar-benar mendominasi Qi Yunhe. Mungkin jika Lan Lingfeng sebelumnya ingin mengalahkan Qi Yunhe, dia akan membutuhkan waktu. Bahkan untuk Lan Lingfeng saat ini, hasilnya tidak dapat diprediksi. Meskipun King Sui meningkatkan kemampuan mereka sedikit setelah kembali kali ini,
lawannya masih jenius dari klan Qi, jadi dia harus sangat kuat. Itulah mengapa hasilnya tidak pasti. King Sui tidak merasakan warisan Raja Iblis dari Qi Yunhe karena kekuatan di dalam tubuhnya dikaburkan. Seharusnya itu adalah klan pewaris garis darah misterius, tetapi melawan Lan Lingfeng saat ini, dia benar-benar didominasi. Dia secara alami percaya bahwa aura pihak lain lebih lemah darinya, tetapi ketika pihak lain bertempur, lawannya jelas lebih kuat dari dirinya sendiri. Pertemuan tiga bunga mahkota. Gelombang Qi spiritual yang kuat berkumpul di sekitar Qi Yunhe untuk membentuk sosok yang tidak jelas, dan aura di sekitarnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada tingkat ini, dia akan melebihi kekuatan Lan Lingfeng. Pedang psikotik, slash. Cahaya pedang tajam melintas ke arah Lan Lingfeng. Serangan ini secepat percikan petir, dan pedang panjang yang dia pegang telah menemukan jalan ke jantung Lan Lingfeng. Ada kilatan lingkaran perak dan tidak lebih dari sama, pedang panjang Lan Lingfeng meledak ke depan menuju dada Qi Yunhe dengan siluet kepala serigala putih salju. Dum, dum, dua suara tumpul terdengar. Lan Lingfeng memiliki ekspresi yang berat di wajahnya dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi, seperti bayangan kecil, sebelum bergerak dengan cara yang aneh untuk menyerang Qi Yunhe. King Sui tidak khawatir sebelumnya karena warisan Lan Lingfeng dan Yin Tong memiliki banyak keterampilan yang menantang maut. Itu bukan yang terkuat karena sebagian besar terkait dengan pelestarian kehidupan. Ini adalah kemampuan warisannya. Lan Lingfeng sedikit marah karena kekuatan Qi Yunhe sedikit melebihi kekuatan Lan Lingfeng. Lan Lingfeng sekarang benar-benar mengerti mengapa King Sui terus-menerus mengomel untuk tidak menganggap enteng pertempuran, tidak peduli seberapa percaya diri, karena momen kecerobohan dapat menyebabkan seseorang membalikkan keadaan. Sosok Lan Lingfeng kabur saat dia menyerang dan mundur secepat angin. Qi Yunhe hanya mampu menahan serangannya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang samar-samar terlihat mengunci Lan Lingfeng dan kecepatan sosoknya segera turun. Lan Lingfeng menyimpan ketakutan yang besar di dalam hatinya karena gangguan kekuatan spiritual sangat mempengaruhi kekuatannya. Mata King Sui berbinar dan segera melihat ke arah Master Klan Qi Klan untuk melihat apakah ada perubahan. Tanpa mengubah wajahnya, dia melemparkan seni mengejar dan Qi Kaisar ke Qi Yunhe. Lan Lingfeng khawatir jauh di dalam saat kecepatannya turun drastis. Dia terutama tentang kecepatan, dan tanpa memanfaatkan kecepatannya, prospeknya akan turun tajam. Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan Qi Yunhe juga menurun drastis, terutama kecepatannya yang turun setengahnya. King Sui sekarang tahu mengapa klan Master Qi baik-baik saja dengan membiarkan Qi Yunhe dan Lan Lingfeng berduel. Dia yakin Qi Yunhe muncul sebagai pemenang. Sedikit yang dia harapkan bahwa King Sui akan hadir. Klan Master Qi merasakan perubahan pada tubuh Qi Yunhe. Baik kekuatan dan kecepatannya menurun ke kondisi yang mengerikan. Tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, Qi Yunhe, yang sebelumnya sangat gembira di dalam hatinya, ingin melanjutkan pengejarannya yang penuh kemenangan dan melumpuhkan Lan Lingfeng dengan satu pukulan. Namun, perubahan tiba-tiba pada tubuhnya membuatnya merasa tidak enak di tulang, seperti orang normal yang tiba-tiba hanya bisa menggunakan satu kaki. Lan Lingfeng merasakan gangguan dan tidak akan melewatkan kesempatan ini. Meskipun kecepatannya sangat terpengaruh, itu tidak seburuk yang dialami Qi Yunhe sehingga dia memiliki keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Tus! Pedang panjang Lan Lingfeng segera menembus titik-titik vital Qi Yunhe. Qi Yunhe kemudian dipukul dan jatuh dengan darah segar muncrat dari tubuhnya. Meski tidak fatal, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Qi Yunhe tidak bisa mempercayainya saat dia jatuh, menatap dengan bodoh ke lubang darah di dadanya saat darah segar terus mengalir. Dia pucat dan kaget saat dia melihat Lan Lingfeng tidak dapat menerima hasilnya. Lan Lingfeng perlahan turun, berhenti tidak terlalu jauh dari tempat Qi Yunhe berjuang untuk berdiri dan menyatakan, "Kamu kalah." Seseorang melemahkan saya dengan cara curang. Kamu tahu itu." Qi Yunhe marah saat dia menyikat darah di sudut mulutnya. "Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa Anda telah dikalahkan."
Mungkinkah Tuan Muda Qi adalah pecundang yang sakit hati? Lan Lingfeng terkekeh. Telah disepakati sebelumnya bahwa siapapun yang kalah akan mengatakan bahwa dia bukan laki-laki. Pada saat itu, tidak satupun dari mereka percaya bahwa mereka akan kalah dan itulah mengapa mereka setuju. Dengan demikian, Qi Yunhe tidak pernah berharap dirinya benar-benar dikalahkan. Tubuhnya yang penuh dengan noda darah gemetar dan di saat marah malah pingsan. Lan Lingfeng sangat murung karena awalnya dia mengira dia bisa mendengar Qi Yunhe mengucapkan kata-kata, "Aku bukan laki-laki." Sekarang dia melihat situasinya, dia tidak mungkin membangunkannya sehingga dia bisa mendengarnya mengucapkan kata itu. Itu akan sangat keterlaluan. Dia benar-benar tahu bagaimana pingsan. Apakah dia benar-benar laki-laki? Lan Lingfeng tidak bisa membantu tetapi mengatakan itu. Qi Clan telah mengirim beberapa orang untuk membawa Qi Yunhe pergi sementara klan Master Qi tidak terlihat bagus di wajahnya. Melihat Lan Lingfeng, dia tidak tahu siapa yang telah bertindak dan menyebabkan tubuh Qi Yunhe terpengaruh begitu buruk, tetapi dia tahu bahwa orang itu harus bersekongkol dengan tuan muda dari klan Lan. Apakah klan Lan selalu memiliki ahli yang kuat yang melindungi mereka? Apa kekuatan dari orang yang telah bertindak dari bayang-bayang ini? Dalam dinasti Domain Es, hanya klan kerajaan yang memiliki ahli misterius selain klan kerajaan sehingga klan Qi tidak memperhatikan orang lain. Klan Master Qi bergerak dengan matanya dan seorang tetua di sampingnya berlari menuju Lan Lingfeng. Tapi dalam sekejap, dia diblokir oleh Pak Tua Ziche yang berkata kepada Master Klan Qi, "Hari ini adalah hari besar perayaan Sa kecil. Apa yang Anda maksud dengan ini?" Saat ini, Pak Tua Ziche tidak repot-repot berteriak pada Tuan Klan Qi. Jika pihak lain tidak ingin memberinya wajah, mengapa dia harus melakukan hal yang sama? Pak Tua Ziche adalah orang yang jujur, dan tidak ada dalam dirinya untuk merendahkan diri di kaki orang lain. Karena itu adalah acara yang menggembirakan dan pihak lain mungkin telah menjadi tamu. Meskipun dia tahu mereka mungkin bukan tamu, dia tetap sopan seperti etika yang ditentukan seperti itu. "Pak Tua Ziche, kami datang hari ini khusus untuk melamar pernikahan. Saya tidak yakin apa pendapat Anda." Klan Master Qi berkata dengan cara yang tampak sopan tapi jelas dipenuhi dengan sikap merendahkan. Pak Tua Ziche sangat marah tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lan Lingfeng menyela, "Hari ini adalah saat yang menggembirakan bagi kami dan kami tidak menyambutmu di sini. Anda bisa pergi sendiri atau kami bisa mengusir Anda." Kata-kata Lan Lingfeng singkat dan provokatif. Ada beberapa di dinasti Domain Es yang dapat berbicara dengan Master Qi Clan dengan cara ini dan bahkan jika mereka ada, itu tidak akan langsung ini. Sementara klan Master Qi memiliki banyak pengendalian diri, kali ini matanya menyipit dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah wajah Lan Lingfeng. "Saya harus mengatakan, Anda sudah menjadi orang tua. Mengapa Anda harus penuh dengan api dan belerang? Orang yang tidak masuk akal tidak akan melihat akhir yang baik." King Sui berdiri dan meskipun tidak ada yang melihatnya bergerak, dia segera muncul di antara Master Klan Qi dan Lan Lingfeng dan meninju tepat di seberang. Dum! Master Klan Qi segera mengeluarkan darah segar saat dia terbang mundur. King Sui baru saja selesai mengucapkan kata-kata itu tetapi semuanya terjadi secepat kilat yang menyebabkan semua orang terkejut dengan ketidakpercayaan pada hasilnya. Master Klan Qi pasti sangat kuat. Dia adalah dewa semu puncak dengan satu kaki di alam ilahi. Namun, dia dipukul hanya dengan satu pukulan dan sudah jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Tidak ada yang berani bergerak. Saat King Sui tersenyum dan berjalan ke arahnya, 30 orang aneh dalam kelompok itu tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah. Imperial Cuisine Hall adalah rumahku dan semua orang di sini adalah saudara laki-laki dan perempuanku. Untuk berpikir bahwa saya baru kembali selama 3 hari dan seseorang telah mencoba menimbulkan masalah di rumah saya. Tidakkah menurutmu aku harus membunuh kalian semua? Cara King Sui dengan tenang mengucapkan kata-kata itu membuat yang lain membeku di tempatnya. "Senior, kami memiliki mata tetapi gagal untuk melihat. Kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi."
Master Klan Qi berkata sambil mencoba menopang dirinya sendiri meskipun ada luka dalam. Pada titik ini, semua kepura-puraan dibatalkan meskipun dia menderita luka serius. Itu tidak penting lagi. Setelah menyinggung ahli seperti itu bisa membawa malapetaka ke seluruh klan Qi. Hanya Dewa Semu Puncak dan kau sudah tak terkendali. Jika kau menjadi seorang dewa, apakah kau pikir kau mampu merobohkan balai masakan kekaisaranku dengan mudah? Ucap King Sui terus berjalan menuju Master Klan Qi. Tubuh Master Klan Qi bersimbah keringat sementara bagian depan jubahnya penuh dengan darah segar yang dia keluarkan. Anda adalah pria murah hati yang akan memaafkan kesalahan siapapun. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Saya berharap senior akan memberi saya kesempatan dan setelah jamuan makan selesai, saya akan datang lagi secara khusus untuk meminta maaf. Ucap Master Klan Qi buru-buru berkata, awalnya aku ingin membunuh kalian semua, tapi Tuan Klan Lan dan Pak Tua Ziche tidak ingin melihat acara menggembirakan ini dirusak oleh pertumpahan darah. Nona Ziche juga tidak suka melihat darah. Meski begitu, jika aku membiarkanmu pergi dengan mudah, bukankah aku terlalu baik hati? King Sui bergumam, seseorang tidak perlu melihat kepala tertunduk bahkan setelah membunuh, tetapi membiarkan orang-orang semacam ini begitu saja akan terlalu baik. Master Klan Qi mengulurkan tangan kanannya dan segera menghancurkan lengan kirinya, menciptakan suara yang jelas dari tulang yang hancur terdengar. Yang lain di Klan Qi secara alami mengikuti dan menghancurkan salah satu lengan mereka. King Sui mengangguk dan melambaikan tangannya dengan acuh. Klan Qi dengan cepat pergi karena kesal. Lan Lingfeng dengan senang hati menepuk bahu King Sui dan berkata, Anda adalah saudara laki-lakiku yang terbaik. Baiklah, hari ini seharusnya menjadi acara yang menggembirakan. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi suasana hati kita. Ucap King Sui tersenyum. Mereka pasti tidak bisa mempengaruhi mood kita. Nyatanya, saya sekarang dalam suasana hati yang sangat bahagia. Setelah itu, perjamuan berlanjut dengan lancar dan lancar tanpa ada orang lain yang mencoba menimbulkan masalah. Anehnya, apa yang terjadi hari ini ternyata ada manfaatnya. Kekuatan Imperial Cuisine Hall sudah tak terbendung dan dikombinasikan dengan kebaikan hati mereka, ketenaran mereka akan menyebar lebih jauh. Selanjutnya, Klan Lan dan Klan Ziche juga akan mendapatkan reputasi, meskipun Pak Tua Ziche tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Pepohonan yang berdiri paling tinggi di hutan akan menjadi yang pertama tertiup angin. Jika kekuatan Klan Ziche tidak meningkat seperti ketenarannya, itu bukanlah hal yang baik. King Sui secara alami melihat apa yang dipikirkan Pak Tua Ziche dan tersenyum, jangan khawatir Pak Tua. Saat Lingfeng semakin kuat, Klan Ziche juga akan mengikuti. Lan Klan senang tentu saja karena Lan Lingfeng adalah penerusnya. Selama dia menjadi kuat, Klan Lan juga akan kuat. Pak Tua Ziche masih merasakan sedikit penyesalan. Meskipun dia puas dengan Lan Lingfeng, dia awalnya menyukai King Sui. Namun, saat melihat raut kebahagiaan pada putrinya, semuanya terlupakan. Juga, melihat kedua wanita, jelas lebih unggul dari Ziche Sa, di sisi King Sui, dia merasa bahwa Sa kecil tidak akan sesenang mengikuti King Sui dibandingkan dengan Lan Lingfeng. Jelas juga bahwa Little Sa menyukai Lan Lingfeng juga. Penampilan dan karakter Lan Lingfeng adalah yang terbaik dan bahkan King Sui merasa bahwa pria ini mampu menarik banyak wanita. Tahun baru datang dengan cepat dan sehari sebelum tahun baru, Tuan Qi Klan datang. Lengannya masih belum sembuh dan King Sui bertemu dengannya sendirian yang menyebabkan wajahnya menunjukkan kepanikan. King Sui tahu apa yang dia pikirkan saat dia melihat wajahnya dan berkata, bahaya tidak akan datang ke klanmu. Jangan khawatir, aku sudah membiarkan kalian pergi jadi kami tidak akan mengganggu klanmu. Ekspresi lega menyapu wajah klan Master Klan Qi yang kemudian mengucapkan kata terima kasih yang tergesa-gesa, terima kasih. Ini adalah sesuatu yang disimpan klan saya. Meskipun saya tidak yakin apa itu, seharusnya tidak terlalu buruk dan Anda tidak akan menyukainya. Saat dia selesai mengatakan,
dia menyerahkan kepada King Sui sebuah sutra sachet interspatial. King Sui tidak berdiri pada upacara dan dia percaya kepala klan tidak akan menggunakan sepotong sampah untuk melakukan gerakan. Saat King Sui melihat ke interspatial silk sachet di tempat, apa yang dilihatnya menyebabkan dia terkejut. Buddha emas yang baik hati. Sebenarnya ada hal seperti itu. King Sui tidak pernah berharap itu menjadi sesuatu seperti Buddha emas yang baik hati. Meskipun dia tidak tahu secara spesifik untuk apa itu digunakan, kemungkinan itu terkait dengan perawatan medis. Tidak heran Ki Klan tidak tahu untuk apa itu digunakan meskipun itu dilapisi dengan ki spiritual. King Sui menutup bungkusan itu dan berkata, "Saya tidak tahu untuk apa ini digunakan, tetapi saya menyukai patung Buddha. Itu bagus, jadi aku tidak akan mengganggu senior lagi." King Sui menganggapnya sebagai master klan yang ingin datang untuk mendapatkan janji lisannya dan tidak bisa ditenangkan. King Sui tidak merasa ingin memusnahkan klannya juga tidak akan pergi sejauh itu. King Sui melihat Buddha emas di tangannya dan mengintip ke dalamnya dengan teknik penglihatan langitnya. Buddha emas yang baik hati. Saat merawat orang lain atau diri sendiri, memperkuat otot dan tulang, meridian, serta konstitusi nurturing akan mendapat efek ganda. Meskipun King Sui telah memikirkannya, itu belum lengkap. Melihat efek ini sekarang membuatnya gembira. Ini adalah benda hebat yang sangat cocok untuknya. Itu adalah objek yang sangat misterius yang dirancang untuk digunakan oleh alkemis. Misalnya, alkemis yang mengetahui akupuntur akan menerima efek ganda dari ini. Buddha emas yang baik hati ini menemukan jalannya ke tangan King Sui mirip dengan menemukan seorang guru yang baik. Jika tidak, itu akan terus terkubur di antara harta karun. Sehari sebelum tahun baru, jalanan dipenuhi dengan lentera, pita, dan dekorasi meriah, begitu pula dengan Imperial Cuisine Hall. Ini semua dilakukan oleh orang-orang seperti King Sui dan Yun yang sangat menyenangkan. Gadis kecil itu mengenakan pakaian yang sangat tebal dan baru, dengan hanya kepang panjang yang terlihat, yang merupakan pemandangan yang membuat semua orang yang melihatnya sangat bahagia. Tantai Lingyan, Qin Qing dan bahkan Ziche-sa dan Ling Fei senang mengajaknya bermain. Imperial Cuisine Hall tidak menghentikan operasinya karena tidak akan ada kasus bahwa tidak akan ada orang yang sakit selama tahun baru. Tugas alami seorang tabib adalah menyembuhkan yang terluka dan menyelamatkan yang sekarat sehingga Imperial Cuisine Hall akan memiliki seseorang yang bertugas kapanpun waktunya. Saat langit menjadi gelap, langit dipenuhi dengan kembang api. Dalam waktu singkat, langit dipenuhi dengan warna-warna indah yang meletus dari kembang api. Imperial Cuisine Hall benar-benar menyiapkan banyak kembang api. Lonceng yang menandakan tahun baru berbunyi keras dan petasan tidak berhenti. Tantai Lingyan sepertinya baru pertama kali menyaksikan tontonan yang begitu indah. Dia sangat senang dan senyum terpampang di wajah cantiknya yang bisa menggulingkan kota dan meruntuhkan kerajaan bahkan lebih indah dari kembang api di langit. Saat King Sui menoleh untuk melihat senyum yang tetap menakjubkan di tengah langit yang dipenuhi dengan kembang api, pada saat itu dia tetap terpesona. Senyumnya sepertinya tidak diisi dengan kesepian sebelumnya. Qin Qing juga ada di sampingnya dan dia mengenakan rok lipit putih salju alih-alih pakaian istana biasa, yang memberinya aura kecantikan yang tak tersentuh. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kembang api di langit yang memancarkan kemegahan dan kemegahan yang tak terkatakan. King Sui berjalan melintasi dan memegang masing-masing di masing-masing lengan, merasa sangat bahagia. Itu adalah tahun kembang api yang cemerlang dan pemandangan yang indah. Lan Lingfeng dan Ziche-sa, Yintong dan Ling Fei, Tian Yi, Suen Wo serta Yun Yang dan keempat anaknya semuanya dengan gembira memandangi kembang api tanpa henti di langit. Sampai lewat tengah malam, mereka masing-masing pergi untuk beristirahat setelahnya dan keesokan harinya Lan Lingfeng dan Ziche-sa harus pulang untuk kunjungan tahun baru. Cukup banyak orang di kota Linhai yang juga mengunjungi Imperial Cuisine Hall. Ketenaran King Sui telah lama menyebar. Bahkan klan Lan juga datang. Meskipun hubungan antara Lan Lingfeng dan King Sui baik,
kali ini King Sui telah membantu klan Lan sehingga secara alami dia juga dekat dengan mereka dan memperlakukan para tetua klan mereka dengan hormat, terutama ayah Lan Lingfeng. Paman, awalnya aku bermaksud pergi ke rumahmu untuk berkunjung di tahun baru tapi aku tidak bisa meluangkan waktu saat ini. Aku akan pergi dalam 2 hari. Tuan klan Lan secara alami menyambut, hatinya penuh dengan kegembiraan. Jika bukan karena Lan Lingfeng, King Sui tidak akan begitu dekat dengan klan mereka. Master klan Lan ini pasti tahu itu. Tahun baru berlalu dalam sekejap dan setelah keributan yang disebabkan oleh klan Qi, Imperial Cuisine Hall menjadi pusat perhatian besar dalam dinasti Domain Es dan daerah sekitarnya. Banyak orang tahu bahwa kepala aula masakan kekaisaran adalah seorang dewa. Seseorang yang dapat menyebabkan dewa semu puncak menderita luka serius hanya dengan satu pukulan hanya bisa menjadi dewa, tetapi semua ini adalah tebakan oleh orang luar. Namun demikian, kekuatan King Sui tidak diragukan lagi. Lan Lingfeng juga menikah dan orang-orang mengatakan bahwa setelah seorang pria menikah, dia akan menjadi lebih mantap. Meskipun tidak banyak perubahan dalam kepribadiannya, pasti ada beberapa. Biasanya, dia mungkin sedikit santai tetapi itu sudah jauh lebih jarang dari sebelumnya, seolah-olah dia sudah dewasa dalam beberapa saat. Zichesa juga menjadi istri seseorang, membuat Suenwo tampil lebih seperti gadis muda. Memiliki Golden Benevolent Buddha memungkinkan King Sui membantu semua orang menjalani Constitution Nurturing lagi meskipun sebelumnya tidak mungkin. Dengan Golden Benevolent Buddha kali ini, efek setelah pemeliharaan konstitusi juga tidak buruk. Kali ini, puluhan hari berlalu. King Sui memberikan banyak bantuan kepada klan Ziche dan klan Lan dengan beberapa pil obat dan keterampilan bela diri. Dia paling banyak membantu Zichesa. Kekuatan Tantai Lingyan dan Qin King tidak bisa disempurnakan lagi. Jadi, begitu yayasan mereka menjadi lebih stabil dan masalah di sini diselesaikan, King Sui akan menuju ke Istana Raja Laut. Tantai Lingyan dan Qin King tetap di Imperial Cuisine Hall karena kedua wanita itu sekarang sangat kuat jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Ketika King Sui pergi, memiliki 2 wanita di sekitar Imperial Cuisine Hall membuatnya nyaman karena jumlah orang yang dapat mengancam mereka berdua sedikit dan jauh. Kedua wanita itu tidak bertanya pada King Sui apa masalahnya dan dia membiarkan mereka berkultivasi lebih jauh. Dia akan kembali dalam waktu 1 bulan dan selama waktu itu mereka dapat berkultivasi dan melanjutkan hidup mereka. Tantai Lingyan dianggap telah meraup hasil maksimal dari perjalanan mereka baru-baru ini. Dia awalnya hanya ingin lebih memahami alam ilahi dan juga kemungkinan untuk menanyakan tentang 5 sekte abadi harimau. Namun, dia tidak berhasil mengumpulkan berita tentang 5 sekte abadi harimau melainkan memperoleh pemahaman lebih lanjut tentang sekte abadi dan mungkin dia akan dapat melangkah ke alam ilahi tidak lama kemudian. Setelah meninggalkan aula masakan kekaisaran, King Sui segera menggunakan bendera Dewa 5 Elemen dan muncul di dalam gua ilahi dalam sekejap. Baik Ye Jiange dan Muyun Qingge hadir dan melihat King Sui membuat mereka sangat gembira. Bagaimanapun, lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak perpisahan terakhir mereka. Ye Jiange kemudian dengan serius berkata kepada King Sui, di hari-hari yang telah berlalu, hatiku tidak dapat menemukan keseimbangannya tetapi sekarang setelah kamu di sini, aku jauh lebih tenang. King Sui terguncang karena baru-baru ini dia tidak sadarkan diri selama hampir 2 bulan dan mungkinkah dia mengacu pada periode waktu ini. Sepertinya menghubungkan hati dan jiwa orang mungkin benar-benar sesuatu. Aku senang kau mengkhawatirkanku, tapi aku sangat kuat jadi bagaimana bisa sesuatu terjadi padaku. King Sui tertawa. Ye Jiange merasa bahwa kata-kata King Sui sedikit tidak wajar tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja ekspresi King Sui membuatnya berpikir berlebihan. Kalian berdua lanjutkan dan terus berbicara. Aku akan pergi ke Si King Palace sebentar. Muyun Qingge tersenyum dan menyapa King Sui. Apakah kamu terlalu terburu-buru? King Sui bertanya dengan curiga. Aku sudah ingin pergi lebih awal, tapi kamu kebetulan kembali. Muyun Qingge berkata sambil tersenyum dan meninggalkan gua ilahi dengan melambai.
Saat dia melihat Muyun Qingge telah pergi, dia langsung memeluk Ye Jiange dan berkata, "Aku sangat merindukanmu." Ye Jiange memandang pria ini dan kebahagiaan terlihat di wajahnya. Dia juga memikirkan King Sui dan mengulurkan tangan ke lehernya dan berkata, "Aku juga memikirkanmu." King Sui tergerak dan segera mencium bibirnya yang kemerahan dan dengan satu gerakan yang mengalir menggendongnya dan langsung menuju ke kamarnya. Ada kamar batu di sini dan ketika King Sui datang sebelumnya dia tahu bahwa ini kamarnya. Meskipun damai dan tenang di sini, King Sui masih ingin pergi ke kamar Ye Jiange, kalau Muyun Qingge tiba-tiba kembali yang akan membuatnya benar-benar suram. Maka, dia menutup kamar batu itu dengan erat. Ye Jiange mencium King Sui sebagai balasannya saat matanya yang indah setengah tertutup dan wajah lembut dan menawan itu memerah. Kedua tangan King Sui segera meraih ke dalam pakaiannya dan meraih bola matanya yang penuh dan gagah itu. Terangan cahaya yang tak terkendali memancar darinya yang merangsang King Sui sampai dia tidak bisa mengendalikannya. Dengan cepat melepaskan pakaiannya, ruangan itu segera memanas karena kesenangan mereka. King Sui tanpa lelah menunggangi keindahan, dengan setengah tahun tidak melakukan kontak intim yang berpuncak pada saat ini. Dia seperti serigala yang tak pernah puas sementara kaki Ye Jiange, sehalus giok, melingkari pinggang King Sui seperti tanaman merambat. Tubuh indah seputih saljunya bergerak-gerak tanpa henti. Wajah cantiknya, merah padam, bisa membuat pikiran seseorang meninggalkan tubuh. Pada saat ini, dia dengan erat mencengkeram King Sui dan tidak membiarkannya bergerak. King Sui memandangi kecantikan teladan yang terbaring kelelahan dalam pelukan ini, ketika pikiran dan tubuhnya menerima kesenangan dan kepuasan yang luar biasa. Ini persis seperti apa yang King Sui rasakan dan dia menghela nafas dengan kasih sayang dan emosi. Cinta bisa menimbulkan perasaan seperti itu, puncak cinta bisa membuat kedua belah pihak berusaha menjadi satu. King Sui sangat mencintai Ye Jiange dan mencintai seseorang berarti mencintai semuanya. Cinta bukanlah tentang melakukan sesuatu untuknya, tetapi tentang tidak pergi. Cintai melalui kata-kata Anda dan juga tindakan Anda. Jika Anda tidak dapat menunjukkan melalui tindakan Anda, bagaimana mungkin itu cinta? King Sui sangat menyukai wanita cantik, menghargai keindahan itu tidak salah. Dalam cinta, kesan pertama sangat penting dan seiring berjalannya waktu, ketika seseorang mencapai usia parubaya, pengejarannya akan berada pada level yang berbeda. Penampilan tidak akan sepenting itu karena itu akan menjadi akumulasi waktu dan perasaan yang mendalam akan jauh lebih jelas. Perasaan membutuhkan waktu. Apa yang kamu pikirkan? Itu sibuk. Ye Jiange membuka matanya dan rona merah di wajahnya tetap terlihat berbeda dan menarik. Melihat bahwa King Sui tampaknya gatal untuk bertindak, dia buru-buru berkata, "Temani saya dan bicara dengan saya tidak tahan lagi." Mendengar suara anggun dan menggoda itu, serta kata-kata yang dia ucapkan, kepuasan semacam itu tidak perlu diucapkan. King Sui memiliki satu tangan di dadanya saat dia dengan ringan membelai dan membelai, mengalami sensasi luar biasa dari kulit halus lembut itu. "Jiange, apa menurutmu aku hanya menyukai tubuhmu?" King Sui tersenyum. "Apa hubungannya ini dengan sesuatu?" Ye Jiange tertawa dan memandang King Sui. Dia tahu dengan jelas apa yang telah dilakukan King Sui untuknya selama ini. Jika dia adalah seseorang yang hanya menyukai seorang wanita karena penampilannya, maka dia tidak perlu melakukannya dan tidak akan menyisihkan biaya sebesar itu. Selain itu, setelah bertahun-tahun, dia tahu dengan jelas pria seperti apa dia. Meskipun dia memiliki terlalu banyak cinta untuk dibagikan, berapa banyak pria yang akan membela seorang wanita? Tidak ada tautan. King Sui dengan penasaran bertanya, "Itu semua salahku. Mengapa saya harus membagi rambut dengan Anda?" Ye Jiange tersenyum lembut. King Sui berpikir sejenak dan menyadari apapun yang dia suka, dia akan selalu menyukainya. Jika menyukai wanita tidak berarti menyukai tubuhnya atau pribadinya, lalu apa yang Anda sukai tentang dia? Tiba-tiba King Sui sadar. "Saya sangat puas." King Sui menyeringai pada Ye Jiange.
Ye Jiange tersipu merah dan berbisik, aku juga. Saya sangat senang bisa memiliki istri seperti Anda. Bagaimana dengan kamu? King Sui terkekeh. Kamu orang jahat. Wajah Ye Jiange memerah dengan warna merah dan membenamkan wajahnya yang cantik ke pelukan King Sui. Wanita seperti peri yang tidak makan makanan yang dimasak dari dunia ini memiliki tampilan pemalu namun menyenangkan yang menyebabkan King Sui meledak dengan kekuatan. Kali ini, akan memakan waktu setengah hari. King Sui, apa kekuatanmu sekarang? Saya merasa kekuatan Anda sekarang hampir tidak terlihat. Ye Jiange bertanya dengan santai. Sekarang keduanya berpakaian dengan benar tetapi King Sui masih menggendongnya, meringkuk dengannya. Ilahi, saya beruntung beberapa hari yang lalu dan berhasil menerobos. King Sui berkata dengan ringan. Itu sangat cepat. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu bahkan bukan Xiantian dan sekarang Anda sudah menjadi dewa. Waktu berlalu sangat cepat, ucap Ye Jiange merenung dan mendesah. Tepat sekali, saat itu kamu adalah guruku. Sekarang, kamu adalah istriku. Aku membencimu. Anda tidak diizinkan untuk mengatakan itu. Ucap Ye Jiange mengulurkan tangan dan mengetuk kepala King Sui. Sebenarnya, aku selalu mengagumimu tapi aku malu pada betapa lemahnya aku, itulah mengapa aku menghormatimu. Mungkin, hanya kurang memujamu. Para dewa telah memperlakukan saya dengan sangat baik. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan datang secepat ini dan aku bisa bercinta denganmu. King Sui mencurahkan isi hatinya. Apa kamu tidak memikirkan hari ini? Sebelumnya, Ye Jiange sebenarnya tidak menyangka bahwa hari ini akan datang dan dia bahkan tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk membantu King Sui saat itu. Ada banyak situasi serupa di dunia ini. Ye Jiange tidak mungkin mengulurkan tangan membantu semua orang, terlebih lagi, dia tidak terlalu kuat pada saat itu. Saya tidak berani memikirkannya. Anda adalah penolong keluarga klan King saya, dan saya menganggap Anda sebagai dewi tanpa pikiran penuh nafsu. Saat itu, jika saya merasa seperti itu, saya akan menjadi lebih buruk dari binatang buas dan terlebih lagi, saya selalu merasa saya tidak cocok. Bahkan sekarang, saya masih berpikir demikian. King Sui memandang Ye Jiange dan berkata dengan senyuman yang sangat jelas. Apakah saya benar-benar luar biasa? Ye Jiange juga tertawa. Dia sangat senang bahwa dia adalah sosok di hatinya dan bisa merasakan ketulusan dari kata-kata yang menyentuh hati itu. Ya, kamu adalah hatiku. Tanpamu, aku seperti orang tak bernyawa. King Sui mematuk wajahnya yang sangat halus dan seperti giok. Kamu hanya tahu bagaimana menyanjung dan membujukku dengan hal-hal manis. Ye Jiange tersenyum riang. Aku berubah-ubah dalam cinta tapi aku tidak pernah sekalipun menarik cintaku dan kalian semua sama pentingnya bagiku. Untuk kalian semua, saya bisa mengorbankan segalanya. Saya mengerti, saya tidak pernah menyalahkan Anda. Begitu banyak wanita baik seperti Anda yang berarti saya tidak punya masalah dengan pandangan ke depan saya. Anda tidak perlu merasa menyesal dan jika kami benar-benar mempermasalahkan hal ini, saya tidak akan pernah turun tangan lagi. Ye Jiange mengusap kepala King Sui dan berkata dengan gembira. Jiange, bagaimana kalau kita kembali sekali? Setiap kali saya kembali, Luan-Luan dan yang lainnya selalu berharap dapat melihat Anda kembali. Kedengarannya bagus, tapi jika kita kembali, bagaimana kita menghadapi ibumu dan yang lainnya? Meskipun Ye Jiange dan King Sui sebelumnya memiliki hubungan yang suram, mereka tidak berhasil menembus penghalang terakhir dari hubungan. Jadi ketika mereka menjadi suami dan istri di rumah, itu hanya karena Luan-Luan. Saat itu, mereka tidak terlalu memikirkannya. Jadi, tidak masalah bagi mereka jika orang lain berasumsi bahwa mereka memiliki hubungan. Sejak Luan-Luan masih muda, mereka selalu bertingkah seperti pasangan. Tapi sekarang, itu benar-benar berubah menjadi kenyataan. Mengubah sesuatu yang palsu menjadi kenyataan, banyak hal bisa berubah menjadi seperti itu. Kamu selalu menjadi istriku dan semua orang di rumah tahu. Kami bahkan punya anak perempuan.
King Sui terkekeh saat dia senang melihat Ye Jiange memerah karena malu. Semua orang di rumah tahu itu bohong dan Luan Luan belum setua itu. Berapa usia Anda ketika Anda pergi dan membawa kembali seorang putri setua itu? Siapa yang akan percaya? Juga, semuanya menjadi jelas saat kakak dan adik ipar saya datang juga. Ye Jiange berkata dengan kesal. Ibuku sangat senang jika dia tahu wanita hebat seperti itu bisa menjadi istri putranya. Kekuatan Ye Jiange melihat lompatan yang luar biasa, bahkan lebih dari Qin King, dengan bantuan King Sui dan itu setara dengan lompatan Tantai Lingyan. Semua ini membuat King Sui merasa bahwa itu entah bagaimana terkait dengan dua kultivasi yang misterius. Oleh karena itu, dia tidak terus membantu Muyun Qingge meningkatkan kekuatannya dan mengucapkan selamat tinggal sebelum langsung berangkat ke benua Phoenix bersama Ye Jiange. Kembali sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang singkat dan begitu mereka meninggalkan Istana Raja Laut, King Sui segera menggunakan bendera Dewa Lima Elemen dan mencapai Ye Huang Guwu dari benua Phoenix yang menari. Ini adalah posisi yang ditandai King Sui di benua Phoenix. Jika dia sendirian, dia bisa langsung muncul di samping Ye Huang Guwu, tetapi karena dia membawa Ye Jiange bersamanya, mereka hanya bisa mencapai negara Ye Huang. Ayo pergi menemui beberapa teman. King Sui tersenyum padanya dan berkata, Imperial Cuisine Hall di Soul Cirque baik-baik saja dan dia berseru gembira saat melihat King Sui. Kakak, akhirnya kau menunjukkan dirimu. Segera membawa King Sui ke tingkat atas, masih ada kamar lamanya yang memiliki bentuk yang persis sama. Di mana saudara ipar perempuan dan anak angkat saya? King Sui tertawa riang karena dia tidak melihat mereka. Ketika putra Soul Cirque lahir, King Sui diminta menjadi ayah angkatnya. King Sui juga tidak menolak. Kali ini, tidak peduli apa, Soul Cirque tidak akan membiarkan King Sui pergi dan memastikan bahwa dia tinggal selama sehari. King Sui tidak menolak dan segera mengundang Pak Tua Puyang King dan yang lainnya. Bagaimanapun, klan Puyang seperti keluarga sekarang, meski di masa depan mungkin berubah. Yao Kubing juga meningkat pesat di sini dan menjadi tangan kanan Soul Cirque. Kepribadiannya sangat baik, selain sedikit angkuh di masa lalu, tetapi setelah bertemu King Sui, Soul Cirque dan Yuan Shu kemudian menyadari bahwa dia memucat jika dibandingkan. Pesta itu mewah dan tidak ada orang luar. Puyang King tercengang ketika dia melihat King Sui karena dia tidak dapat melihat kekuatannya. Itu tidak terduga dan dia bahkan tidak bisa menebak. Ketika Puyang King datang, dia membawa seorang gadis kecil dan sekarang dia telah tumbuh menjadi bunga kecil yang murni dan indah. Melihat King Sui, dia dengan senang hati menyapanya, "Halo Paman, aku ingat kamu." Ketika dia masih kecil, Puyang King biasa membawanya ke sini untuk makan. King Sui menyukai gadis kecil itu dan terlepas dari apakah King Long dapat menikahinya di masa depan, dia adalah keluarga tidak peduli apa dan dia memberinya gelang. King Sui kemudian memperkenalkan Ye Jiange kepada mereka dan bahkan Puyang King tidak bisa menahan nafas. Mengapa semua wanita paling teladan di bawah langit pergi ke King Sui? Mereka semua adalah yang paling menonjol terlepas dari temperamen atau kultivasi. Ketika King Sui mengatakan dia akan tinggal di sini selama 1 malam, dia benar-benar menghabiskan sepanjang malam berbicara dengan Soul Cirque dan Puyang King sementara Ye Jiange pergi dengan gadis kecil itu setelah pesta berakhir. Keesokan harinya, King Sui dan Ye Jiange mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan bergegas menuju kota kekaisaran. Dengan 9 benua langkah dan api neraka Phoenix, itu membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Bersandar di belakang Hellfire Phoenix, mereka merasakan kenyamanan dan kenikmatan saat mereka melihat kota kosong yang secerah bintang. Mereka mengatakan keadaan seseorang akan naik atau turun tergantung pada orang yang berinteraksi dengan mereka, seperti berubah menjadi merah saat bersentuhan dengan cinnabar atau menjadi hitam saat bersentuhan dengan tinta. King Sui berbeda ketika dia di depan Ye Jiange dibandingkan ketika dia bersama Huoyun Liuli atau Su King. Huoyun Liuli seperti iblis wanita dan King Sui merasa sangat sembrono dan longgar di depannya. Pada dasarnya, tidak ada tekanan sama sekali.
Zhu Qing merasa seperti seorang gadis kecil sementara orang-orang seperti Chang Hai Mingyue, Yi Jiange, dan Tan Tai Lingyan memberinya sedikit tekanan. Syukurlah kemampuan adaptif King Sui sangat kuat. Sekarang setelah dia masuk ke ranah ilahi, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Meski begitu, perasaannya terhadap wanitanya masih belum berubah. Bersamamu sungguh menyenangkan. Sekarang saya akhirnya menemukan kegembiraan menjadi seorang wanita. Saya juga seorang perempuan, jadi tentu saja saya ingin memiliki semua yang harus dimiliki seorang gadis. Yi Jiange bergumam pelan. Dia bisa merasakannya ketika pria lain menatapnya. Jika bukan nafsu maka itu adalah perlawanan. Yang terakhir adalah karena mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan berpapasan. Inilah yang akan dipikirkan oleh orang yang berakal sehat. Sekarang setelah kamu menjadi seorang wanita, apakah kamu merasa bahagia? King Sui mengulurkan tangannya ke pakaiannya. Tubuh halus Yi Jiange bergetar dan dia memberi King Sui mata bau. Telur buruk yang kuat ini memikirkan hal ini sepanjang hari setelah dia menerobos penghalang terakhir bersamanya. King Sui menyentuh hidungnya dan berkata, sangat harum. Kamu bajingan. Yi Jiange menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan hanya pria inilah yang bisa menjadi kurang ajar dan ceroboh di depannya ini untuk memanfaatkannya. Dia tidak merasa kesal dan bahkan merasa bahagia di dalam. Apakah ini cinta? King Sui menarik Yi Jiange ke pintu masuk klan. Penjaga pintu masuk dipekerjakan oleh King Sui dan mereka menyambutnya dengan terkejut. Memasuki halaman, mereka melihat Wenren Wushuang dan Di King bermain dengan kedua anak mereka. King Teng dan King Nuo akan berusia 3 minggu dan mereka memandang King Sui dengan aneh. Wenren Wushuang dan Di King sangat senang melihat King Sui dan terlebih lagi ketika mereka melihat Yi Jiange. Sister Jiange kembali. Kedua wanita itu memeluk Yi Jiange dan kemudian King Sui juga. Melihat kedua bocah laki-laki itu, Yi Jiange dengan cepat mengeluarkan hadiah yang dia persiapkan untuk mereka. Mungkin itu karena auranya, tapi dua anak laki-laki yang tampak seperti ukiran batu giok tidak menolaknya sama sekali. Yi Jiange membawa satu di setiap lengan dan menciptakan pemandangan yang indah. Di King terkekeh, Sister Jiange sangat menyukai anak-anak. Mengapa tidak melahirkannya? Orang-orang dari King Clan semua tahu Luan-Luan memanggilnya Bibi. Yi Jiange tersipu dan berkata, kamu hanya tahu bagaimana berbicara sampah. Orang-orang lainnya datang pada saat ini dan kebetulan Luan-Luan, Yi Tian, dan istrinya semuanya ada di rumah. Luan-Luan menerkam ke arah Yi Jiange saat melihatnya. Ibu, nak, kamu begitu besar tapi kamu masih terisak. Yi Jiange memegang Luan-Luan dengan penuh kasih. Luan-Luan sudah mendekati usia 30 tetapi masih sangat muda di benua utama. Perpisahan kali ini lebih dari 10 tahun dan Luan-Luan memeluk King Sui. Ayah, kapan kamu akan menikahi ibu? King Sui tertawa karena gadis itu tajam dan jenaka. Dia tersenyum, saya kembali kali ini untuk menikahinya. Luan-Luan tersenyum riang, bagus sekali. Ayah adalah yang terbaik. King Sui mengerahkan upaya sambil menggosok kepala Luan-Luan. Yi Jiange secara alami mendengar King Sui berbicara dengan Luan-Luan dan wajahnya menjadi sedikit merah sementara matanya menjadi lembab. Melihat keluarganya membuatnya bahagia dan dia berjalan menuju Yi Tian untuk memeluknya. Saudaraku, aku percaya kalian berdua baik-baik saja. Bagus, berada di sini seperti berada di rumah. Air mata Yi Jiange tetap mengalir. Kenapa kamu menangis, nak? Anda tidak suka melihat kami? Yi Tian terkekeh. Saya senang. Yi Jiange memeluk kakaknya dan mengulurkan tangan untuk menggosok kepala keponakannya, Yi Tong. Dia tidak lagi kecil seperti dulu. Ketika mereka pertama kali melihatnya, dia berusia sekitar 10 tahun tetapi dia sudah besar sekarang. Kekuatan Yi Tong tidak buruk dan bakatnya bagus, dan kultivasinya dari bentuk harimau memiliki tingkat pencapaian yang cukup tinggi. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Mingyue Gelou atau Ye Huang Guwu, dia masih luar biasa dan sepertinya memiliki masa depan yang cerah. Bibi,
ucap Ye Tong sedikit malu. Bagaimanapun, dia tidak terbiasa dengan bibi ini yang sepertinya berasal dari surga. Ye Jiange tertawa bahagia dan memberinya satu set seni tinju yang berasal dari istana Raja Laut. Meskipun mereka bukan yang terbaik, itu yang terbaik yang bisa dia gunakan saat ini. Segera semua orang dari King Clan keluar dan melihat bahwa semua orang hadir. King Sui menarik King Yi dan berkata kepadanya, "Ibu, alasan saya untuk kembali kali ini adalah untuk menikahi Jiange." King Sui sudah melalui upacara pernikahan dengan semua wanita di rumah. King Yi tersenyum. Dia tidak lagi terkejut karena dia sudah memikirkan hari ini. Ye Jiange adalah dermawan klan mereka dan mereka sudah saling kenal selama hampir 30 tahun. 20 tahun yang lalu, King Yi sudah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang, tetapi dia tidak berharap lebih dari 20 tahun telah berlalu. King Yi dengan senang hati menarik tangan Ye Jiange dan berkata, "Kamu sudah lama tidak pulang. Aku tidak tahu dari mana bocah kecil ini mendapatkan semua berkah ini dan sekarang kalian berdua harus menghabiskan seumur hidup untuk membayarnya kembali." "Bibi, kamu menggodaku," Ye Jiange berkata dengan malu. King Yi tidak mengoreksinya karena mereka belum menikah. Jika tebakannya benar, bahkan setelah mereka menikah, Ye Jiange mungkin tidak akan tinggal di King Clan. Bahkan jika tidak banyak wanitanya yang tersisa di sini, dia masih puas. Perjamuan pernikahan King Sui dan Ye Jiange ditetapkan seminggu kemudian tetapi mereka tidak memberitahu banyak orang. Ini adalah niat Ye Jiange sementara King Sui juga tidak tertarik pada publisitas. Ketika dua orang pada tingkat kekuatan ini sedang jatuh cinta, mereka tidak lagi merasa perlu untuk tampilan seperti itu dan itu cukup untuk memberitahu hanya teman dan keluarga terdekat. Pesta pernikahan masih harus megah karena para tamu adalah teman mereka. Ada juga banyak yang datang tanpa diundang, seperti klan Baima. King Sui tidak tahu apa status antara nona besar klan Baima dan King Ming tetapi dia tidak bertanya. Yang dia lakukan hanyalah memberitahu anak-anaknya untuk bertanggung jawab. Demikian pula, mereka seharusnya tidak memprovokasi orang lain. Perjamuan pernikahan tidak berubah menjadi kedamaian dan ketenangan yang mereka pikirkan karena tidak ada ruang pada akhirnya. Bagaimanapun, itu adalah acara perayaan dan siapapun yang datang adalah tamu. Selain itu, aula masakan kekaisaran King Clan telah mengumpulkan banyak karma dan niat baik di area ini dan banyak yang datang membawa hadiah bahkan tanpa hadir. Banyak juga orang biasa yang menerima rahmat dari King Clan dan saat mereka datang membawa hadiah yang tidak istimewa, itu adalah pemikiran yang penting. Selain itu, klan King tidak kekurangan hadiah berharga sehingga niat baik ini membuat seseorang sangat bahagia. Prosedur pernikahan berjalan dengan sangat lancar. Tepat sekarang, King Sui tidak takut orang-orang yang tidak tahu apa-apa akan datang dan membuat masalah. Bagaimanapun, itu adalah acara yang menyenangkan. Meskipun dia tidak khawatir orang lain akan melakukannya, dia juga tidak menyukai gagasan orang membuat masalah. Seiring waktu berlalu, para tamu perlahan-lahan pergi. Mereka yang tidak memiliki hubungan sedekat itu pergi lebih awal dan hanya mereka yang dekat dengan mereka yang telah tinggal lebih lama. Namun, di malam hari, kebanyakan dari mereka sudah pergi. Anggota klan King duduk bersama. Meskipun tidak ada banyak anggota klan King di sekitar hari ini, jumlah mereka masih meningkat. Generasi muda telah pindah dan generasi King Sui juga memulai keluarga mereka sendiri. Ye Jiange duduk di sebelah King Sui, tersenyum tipis tetapi merasa sangat aneh. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi miliknya. Meskipun dia sudah menjadi miliknya lebih dari setengah tahun yang lalu atau bahkan lebih lama, baru sekarang dia menyadari bahwa upacara ini sangat penting. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu peduli dengan upacara tersebut dan akan cukup jika mereka berdua saling mencintai dan bisa bersama. Tidak ada lagi yang penting. Ini juga benar. Seperti yang mereka katakan, apa gunanya hal manis? Meski begitu, mengapa masih banyak orang yang mengatakannya? Upacara, terutama yang satu ini, entah itu mewah atau sederhana, masih sangat penting.
Ini juga mengapa King Sui memberi masing-masing wanitanya upacara pernikahan independen. Ye Jianghe menyajikan teh untuk King Yi dan Yan Sung Yue. Itu kebiasaan di sini. Kehidupan King Sui sebelumnya tidak memiliki kebiasaan seperti itu. King Yi mengeluarkan gelang dan menaruhnya di Ye Jianghe. Saudara King Sui, Anda benar-benar mampu, ucap King Yu terkekeh. King Sui mempertahankan hubungan yang sangat santai dengan anggota klan King yang berada di generasinya. Ini adalah sesuatu yang dia inginkan. Tidak peduli seberapa kuat dia, semua orang adalah saudara satu sama lain. Mereka bisa berbagi apa saja di antara mereka dan juga bisa bercanda. Apakah Anda baru saja menyadari bahwa saudara Sui sangat mampu? Tapi tidak peduli seberapa mampu dia tetap saudara laki-laki saya. Apakah ada hadiah untuk saya kali ini? King Bei bertanya dengan gembira. Ketika King Sui melihat King Bei bertingkah seperti ini, dia tersenyum dan mengeluarkan pedang panjang dan rok pertempuran yang cukup bagus, menyerahkannya padanya. Semuanya dikemas dengan baik. Barang-barang ini telah disiapkan untuknya sejak awal tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk memberikannya padanya. King Sui mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa hadiah lain dan membagikannya kepada sisanya. Setiap orang memiliki bagian. Semua orang berkumpul dan mengobrol tentang beberapa hal menarik. Ye Jianghe memandang anak-anak King Sui dan menyadari bahwa mereka sudah dewasa. Ye Jianghe telah membawa King Teng dan King Nuo sebelumnya, dan keduanya juga tidak jauh darinya. Mereka akan berlari ke arahnya. King Sui memandang Ye Jianghe dan tidak bisa tidak mengingat adegan ketika dia membawa Luan Luan kembali sejak awal. Luan Luan dan Ye Jianghe memiliki kemiripan yang dekat satu sama lain. Melihat hari sudah larut, sisanya juga kembali. Tempat ini adalah kamar pengantin King Sui dan Ye Jianghe. King Sui menggosok hidungnya. Anak-anaknya sudah dewasa, namun dia masih akan menikah. Namun, situasi seperti ini normal di 9 benua. Nyatanya sangat normal. Meskipun begitu, King Sui adalah seseorang yang memegang dua keyakinan. Yang lain sudah pergi dan Ye Jianghe melihat senyuman aneh King Sui dan mau tidak mau berkata, "Senyumanmu terlihat sangat aneh." Tepat sekali, saya sudah memiliki begitu banyak anak dan mereka semua sangat tua sekarang. Terkadang, ketika saya memikirkannya, saya merasa seolah-olah sedang bermimpi. Ucap King Sui, dia tahu mengapa dia merasa seperti ini. Dia jarang ada di rumah. Ketika King Zun dan King Yon lahir, dia ada, tetapi sejak itu, mereka lebih sering berpisah daripada saat bersama. Tanpa disadari, anak-anak telah dewasa dan dia merasa bahwa dia bukanlah ayah yang memenuhi syarat bagi anak-anaknya. Apakah Anda merasa belum melakukan pekerjaan dengan baik? Ye Jianghe sangat cerdas dan bisa mengatakan kesalahan diri dari nada King Sui. Dia bisa menebak apa yang dia pikirkan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.